Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali berjumpa dengan saya Wati dari channel Dawat Podcast Studio di Citra Prestasi Gemilang dari Kota Malang, Jawa Timur. Sudah hadir di sebelah saya seorang pemuda yang saya kenali sangat hebat ya, di usia mudanya sudah punya usaha yang luar biasa dan bergerak terus seperti itu, tentu akan menjadi inspirator yang baik bagi sejumlah anak muda lainnya. Nanti kita akan obrolin seputar hal-hal yang harus dipersiapkan ya oleh adik-adik, terutama kaum muda di seluruh Indonesia yang menyaksikan podcast ini. Apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk bisa bergerak maju dan kemudian tidak hanya menunggu begitu ya, tidak antrian panjang ya Mas ya, untuk menunggu panggilan kerja. Nah, kemudian yang paling penting adalah keberanian untuk memikul tanggung jawab dan menjalankan kehidupan ini dengan usaha yang mandiri di usia yang sangat-sangat muda. Oke. Sebelah saya ini nanti akan kenalan sendiri aja ya, supaya afdol siapa panggilannya, statusnya, kemudian apa saja passionnya, sampai akhirnya saya tertarik mengundang, dan saya terima kasih sudah hadir di sini, menyempatkan untuk hadir di studio podcast saya. Silakan diperkenalkan, Mas. Baik Bu Wati, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wati telah mengundang saya ya Bu Wati ya di podcastnya ini. Sudah berapa lama Bu kita nggak bertemu? Iya, terakhir kita di pertengahan pandemi sempat ketemu ya, ngafe bareng ya. Benar. Tapi karena terus malang melintang di wilayah Kalimantan, di luar negeri ya, itu saya sempat akhirnya saya tarik lagi ke studio saya untuk kita ngobrol ya siang ini. Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Qolis. Saya di sini mewakili MA Jaya itu usaha saya yang sebenarnya basically di usaha kami itu kontraktor. Tetapi sering berkembangnya waktu, seiring berkembangnya waktu seperti itu, kita sekarang di pengadaan barang dan jasa. Dan alhamdulillah di saat ini kita sudah mulai merambah di migas. Oke, bagus sekali. Oil dan sebagainya. Iya. Kemudian saya di sini dengan Bu Wati itu ingin ya memotivasi ya banyak pemuda di Indonesia seperti itu Bu Wati untuk bisa bergerak. Tidak hanya antri atau mengapply lamaran pekerjaan. Betul. Kemudian harus tidur menunggu panggilan pekerjaan seperti itu. Saya rasa itu saat ini sudah tidak harus lagi seperti itu Bu Wati. Betul. Seperti itu sih Bu Wati. Oke, baik ya. Jadi kita panggilannya siapa? Panggilan terkenalnya? Kalau nama saya sebenarnya Muhammad Qolis. Iya. Tetapi panggilan beken di Kalimantan itu Niko. Agak nempel dikit kan Bu? Iya. Jadi nama lengkapnya di akte kelahiran itu Muhammad Qolis ya. Oke. Tapi panggilan beken itu sangat boleh ya. Dan itu panggilannya adalah Mas Niko. Oke, Mas Niko. Kita mulai obrolan ya. Gini, jadi beberapa waktu yang lalu itu saya banyak sekali dicurhatin gitu Mas. Dicurhatin oleh teman-teman dari HR praktisi industri. Mereka itu mengeluhkan begini, kenapa ya sekarang ini para pencari kerja ya, terutama yang fresh graduate gitu, mereka itu nggak punya power skill gitu loh. Artinya power skill di sini adalah kemampuan dia untuk menerjemahkan ide-idenya ya, kemudian konfidensi ya, sampai ketika ditanya tentang dirinya sendiri, dia tuh nggak tahu. Contoh pertanyaannya adalah, apa sih yang kamu kenali dari dirimu terkait kelemahan dan kelebihan yang kamu miliki? Itu dia nggak tahu. Nah ini kan ngeri banget ya kalau kita sampai tidak harus bisa kenal diri kita sendiri. Sebagai pengusaha tentu Mas Niko sudah punya tips ya. Gimana sih kalau kita hire tenaga kerja ya, terutama yang fresh graduate ini,
pastilah kita punya platform untuk memberikan kesempatan mereka berkembang. Sayangnya justru kesempatan ini yang tidak ditangkap dengan baik ya oleh mereka, dengan keraguan-raguan ya, kemudian soft skill mereka yang lemah dan sebagainya. Yuk kita ngobrolin supaya apa? Kita bisa bantu nih, bantu pemerintah ya, bantu orang tua, bantu sekolah, kampus ya, dan industri itu sendiri untuk bisa mendapatkan kandidat karyawan yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, terkait soft skill, Mas Niko, apa yang kira-kira bisa nih diberikan atau kita sharingkan lewat podcast ini? Harus bagaimana sih mereka membangun soft skill-nya? Sebenarnya kebutuhan di industri itu memang tinggi, apalagi teknologi ya, seperti itu. Nah, itu yang belum memumpuni nih di dunia pendidikan. Jadi ya seperti ibu lah, sosok yang nanti sebagai jembatan seperti itu. Jadi kalau kita sih sebagai industri ya memang untuk saat ini memang agak sulit untuk mencari talent yang bagus seperti itu, Bu. Iya, oke. Baik, jadi tadi Mas Niko menyampaikan bahwa ya karena beliau kapasitasnya juga sebagai owner dan pengusaha ya, tentu kesulitan itu juga dirasakan ya. Benar. Ya. Artinya begini, breakdown antara outcomes dari dunia pendidikan ya dengan kebutuhan industri itu ternyata relatif lebar ya, kesenjangannya atau gapnya. Nah, ini menjadi persoalan serius karena apa? Di industri sendiri walaupun ada kesempatan untuk bisa masa percobaan 3 bulan, tetapi industri ini sangat membutuhkan tenaga yang memang siap pakai, tidak siap hanya masa percobaan, kan begitu ya. Betul. Jadi di masa 3 bulan ini sangat bagus kalau para pencari kerja atau mungkin karyawan baru ya, new employee-nya itu sudah siap. Ya, bisa jadi 3 bulan adalah masa untuk orientasi, tetapi di dalamnya sudah ada produktivitas yang ditunjukkan ya atau dihasilkan dari masa percobaannya. Oke, kira-kira kita punya tips apa ya Mas untuk menyumbangkan ide ini kepada sejumlah kepala sekolah ya, kemudian pengelola kampus atau lembaga-lembaga pendidikan, termasuk mungkin pemerintah sendiri ya, karena benar kebutuhan soft skill ini sangat urgent ya, sangat mendesak untuk kita kelola bersama-sama. Dan catatan pentingnya yang saya amati selama ini tidak cukup loh sekolah itu hanya mengundang 1 kali gitu ya, hanya formalitas gitu ya. Sering juga saya mendengar istilah menggugurkan kewajiban, mengundang kita 1 kali, kemudian setelah itu nggak ada kelanjutannya gitu, gimana monitoringnya, gimana evaluasinya. Nah, Mas Niko coba berikan ulasan kecil untuk ini. Jadi kalau seperti itu memang benar, Bu. Jadi kalau sekolah itu memang sebenarnya formalitas. Saya sebenarnya miris, Bu. Kalau diundang sebagai narasumber ke sekolah seperti itu ya, Bu Wati ya. Jadi setelah saya melihat kita diundang sebagai motivator untuk mereka itu ya just hari itu aja gitu. Yeah. Jadi kelanjutannya memang tidak ada. Nah, di sini kita industri itu pun tidak bisa juga dijadwalkan rutin juga, Bu. Yeah. Nah, disinilah jembatan, kita memerlukan jembatan antara industri dengan sekolah, baik pemerintah ataupun sekolah. Itu memang harus sudah menggalangkan, di mana harus ada jembatan untuk menghubungkan antara pendidikan dengan industri. Selama ini saya lihat pendidikan langsung dengan industri, sedangkan orang industri banyak yang harus dikerjakan seperti itu, Bu Wati. Yeah. Jadi yang saat ini yang perlu dilakukan adalah ya penyeimbangnya, seperti praktisi ataupun orang yang sudah berpengalaman diundang seperti itu, yang berkala, bukan hanya sekali 2 kali. Itu tidak akan bisa mengubah mindset orang. Iya, betul. Seperti itu. Seperti saya contohnya, Bu Wati, untuk mengubah sifat pekerja saya untuk menjadi seorang pengusaha itu membutuhkan waktu hampir 5 tahun. Jadi mindset seorang pekerja itu kan ya kita digaji. Iya. Whatever apa yang kamu lakukan itu ya apa istilahnya akan mendapatkan per bulan itu gitu. Iya, uang ya, atau gaji ya. Tetapi ketika saya masuk di usaha itu beda sekali. Iya. Bahwa kalau kamu tidak
bekerja yang nggak dapat income, seperti itu. Jadi sekali lagi sebenarnya apa yang saya sebut gap tadi yaitu, jadi antara industri itu tidak ada waktu, sedangkan pendidikan itu tidak mau mengundang orang atau praktisi yang dia ahlinya di situ untuk berkala gitu. Jadi hanya sesekali. Akhirnya itulah yang menimbulkan banyak sekali mental keluaran atau lulusan sekolah itu yang seperti itu. Jangankan kita SMK ataupun SMA seperti itu ya Bu ya. Perguruan tinggi pun itu juga sama. Pengalaman kami merekrut orang yang dari perguruan tinggi itu tetap kita mengajari. Benar-benar masih polos sekali gitu. Jadi pada waktu kita kalau kita ya Bu ya, itu kan perusahaannya di bidang sekali lagi fisik. Jadi kalau menggunakan perguruan tinggi itu just teori. Tapi kita yang butuhkan adalah operasional. Kadang perguruan lulusan S1 dengan lulusan SMK lebih hebat SMK. Tetapi terkadang lulusan S1 dengan SMK sama-sama. Seperti itu. Menarik. Kompleks. Menarik sekali karena betul ya tadi sebetulnya obrolan ini boleh dikatakan merupakan rangkuman dari beberapa kali proses ya. Kita ketemu, sekali. Kita sharing dengan banyak orang ya. Terutama para teman-teman di industri, Bapak Ibu, tanpa mengecilkan arti daripada apa yang sudah dilakukan oleh sistem pendidikan kita saat ini, memang kita harus cepat-cepat nih. Terutama mungkin saya boleh titip ya di obrolan ini adalah mari Bapak Ibunya guru, Bapak Ibu gurunya dulu ya, yang cepat-cepat untuk menangkap perubahan ini dan kemudian beradaptasi ke sana. Jadi saya mau pesan dengan kerendahan hati saya, janganlah seorang guru itu suka banget di zona nyamannya ya kan, begitu saja ya. Kemudian yang kedua, bisa Bapak Ibu diprogramkan ya untuk mengundang para praktisi ya, siapapun yang Bapak Ibu kenal dan relevan dengan jurusan-jurusan yang ada di sekolah Bapak Ibu untuk secara berkesinambungan ya Mas. Jadi tidak cukup misalnya satu semester satu kali, bahkan banyak loh sekolah itu yang hanya mengundang satu setahun satu kali gitu. Nah, artinya gini, 1 tahun 1 kali, kemudian efektivitasnya tidak bisa termonitor, sehingga ini akan menjadi semacam istilah yang saya sangat tidak mau dengar, itu hanya menggugurkan kewajiban ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah dimanapun berada bisa memilih dan memilah praktisi mana yang akan diajak sinergi kan gitu. Karena sekali lagi ada filosofi menarik nih Mas Niko. Jadi kalau kita membangun sekolah itu secara fisik bangunan saya lihat tuh megah-megah Mas sekarang ya, sampai di pelosok sana lantai 3, lantai 4. Jadi membangun bangunan fisik itu butuh waktu 2-3 tahun saja, betul? Tetapi membangun sumber daya manusia atau manusianya kita butuh waktu seumur hidup. Nah, barangkali itu yang Bapak Ibu guru saya ingin pesankan sebagai seorang pemerhati dan juga volunteer ya di pendidikan. Oke, Mas Niko, jadi sekarang kira-kira apa saja sih soft skill yang sangat dibutuhkan di industri, khususnya Mas Niko sekarang di segmen kontraktor ya, di migas itu saya rasa cukup banyak butuh agility ya, kelincahan, tidak hanya duduk menunggu perintah, kan begitu. Apa saja Mas kira-kira dari soft skill yang dibutuhkan selain komunikasinya yang bagus, inisiatifnya, disiplin, apalagi menurut Mas Niko? Menurut saya percaya diri ya, Bu. Percaya diri, oke. Dengan kita percaya diri itu menggugurkan semuanya gitu. Oke. Seperti apabila kita ingin melakukan apa sudah tidak lagi takut nih nanti ragu-ragu terus ya. Oke. Seperti itu. Oke. Pertama yang harus dilakukan percaya diri. Itu saya terapkan di diri saya sendiri. Oke. Jadi ketika kita percaya diri, bertemu orang pun apapun yang kita lakukan lah itu menjadi nyaman. Oke. Nah, ketika kita sudah nyaman, ya itu akan muncul soft skill itu sendiri. Seperti itu. Iya. Tapi omong-omong nih Mas, kata-kata self confidence ini juga sering saya bawakan ya untuk topik guru tamu maupun webinar saya ataupun pelatihan saya. Tapi bagaimana sih proses membangun itu sekali lagi di dunia pendidikan Mas? Kita ngomong, anggaplah kita ingin memberikan masukan nih ke dunia pendidikan. Kira-kira apa ya kalau
proses pertama dan utama yang bisa membuat seseorang itu punya konfidensi itu tadi. Apakah guru-gurunya juga harus punya konfidensi terlebih dahulu gitu ya, tidak yang ragu-ragu ya. Kemudian bagaimana, apakah lingkungan sekolah juga bisa memproduksi itu gitu ya, atau berpengaruh signifikan terhadap proses itu? Menurut Mas Niko gimana? Saya kira sangat bisa. Yeah. Tetapi sekarang kita kembali lagi, ketika kita masuk ke sekolah, industri lah, kita masuk ke sekolah. Yeah. Banyak yang guru atau orang yang ada di situ itu seperti menganggap kita itu wah gitu loh. Iya nggak sih? Menakutkan. Nah, lebih ke menakutkan. Iya, menakutkan. Akhirnya tegang. Iya. Oke. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan ya yang pemberi pembelajarannya atau gurunya. Itu yang harus benar-benar dilatih. Oke. Tapi sekali lagi, program pelatihan yang diadakan atau yang biasanya dilakukan oleh sekolah itu sekali lagi banyak yang formalitas. Oke, baik. Jadi itu yang membuat akhirnya turun ke muridnya itu tidak maksimal. Nah, kebanyakan seperti itu. Kemudian kurangnya mereka mendatangkan motivator-motivator untuk sekolahnya. Iya. Sebenarnya kalau kita melihat siswa ataupun mahasiswa ataupun anak muda sekarang itu kan mereka mencontoh orang yang bagaimana sih cara mendapatkan income yang gede tanpa kerja, tanpa ini. Terus kemudian yang kedua, bagaimana sih meniru sosok orang yang sudah sukses. Iya. Kebanyakan sekarang seperti itu. Betul. Nah, harusnya yang dilakukan sekolah itu adalah seperti itu. Dan sekarang ini juga banyak sekali sekolah-sekolah yang kejuruan seperti itu banyak mempraktekkan itu. Tetapi ya itu tadi, betul yang Ibu sampaikan tadi, tidak continue. Iya, tidak cuma hanya setahun sekali, kadang seperti itu. Ya hanya hiburan akhirnya. Fresh, merefresh pikiran mereka seperti itu. Ya. Bunda. Jadi ya itu yang saat ini menjadi kekurangan di pendidikan kita itu seperti itu. Ya, baik. Terakhir di Mas Niko, kalau Dikti ya kalau nggak salah dari Kementerian Pendidikan itu sudah ada ide hal baru ya, atau ide baru terkait dengan praktisi mengajar. Ya, jadi mereka sudah menyeleksi, sudah ribuan praktisi, tersubmit di datanya, kemudian nanti kampus-kampus bisa memilih. Nah, kira-kira saya ingin tanya ya, perlu nggak ya SMK itu juga membuat program seperti itu ya? Praktisi mengajar gitu. Jadi ada aturan atau kita usulkan dalam satu semester ada sekian jam pelajaran atau yang diisi oleh praktisi. Menurut Mas Niko perlu? Sangat perlu, Bunda. Jadi sebenarnya istilah guru industri itu diterapkan di perguruan tinggi itu sudah lama sebenarnya, Bunda. Jadi memang sangat perlu untuk SMK. Karena mereka setelah lulus, siswa SMK itu bukan lagi mereka itu memikirkan kuliah. Kalau saya lihat ya, mereka hanya memikirkan bagaimana cara lulus kerja. Lulus kerja. Ya sangat perlu. Tapi itu lagi. Sekali lagi yang harus dilakukan sekolah jangan hanya 1 kali atau 2 kali pertemuan. Yang dilakukan harus continue. Karena itu sama seperti kita menanam benih ya Bu ya. Ketika dibiarkan saja sekali saja nggak akan tumbuh. Iya, betul. Seperti itu sih menurut saya sih. Ya, baiklah ya Bapak Ibu dan semua pemirsa podcast dari Citra Prestasi Gemilang, senang sekali ya hari ini kita bisa berbincang, sharing. Kebetulan yang saya undang adalah pengusaha muda ya, yang dia out of the box untuk keluar dari zona nyamannya. Dulu karyawan katanya. Ya, saya karyawan di salah satu retail. Iya. Jadi kita sudah punya masa atau pengalaman yang sama ya.
berapa lama kita jadi karyawan dan kemudian kita berusaha move on ya Mas, untuk kita bangun usaha mandiri, dan alhamdulillah usaha-usaha kita juga berkembang secara dinamis. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah maupun pimpinan daripada perguruan tinggi di Indonesia ya, terkait dengan keterserapan dan kita sama-sama membangun para muda menuju ke generasi emas Indonesia di tahun 2030-2045 nanti, maka perlu yang namanya sinergi, betul ya? Sinergi antara praktisi dan akademisi dalam hal ini. Khusus untuk SMK, karena memang tujuan daripada SMK itu adalah mempersiapkan generasi muda siap kerja, maka perlu juga sekolah-sekolah itu membuat terobosan penting ya, tidak mempersiapkan lulusannya untuk ke perguruan tinggi kan begitu. Nanti memenuhi ini lagi antrian panjang lagi ya kan. Setelah dia masuk ke S1 kemudian skillnya nggak terasa, kompetensinya nggak jelas, kan masuk lagi ke antrian pencari kerja yang sangat panjang. Nah, kemudian penting juga bagi para guru, terutama di sini sahabat guru saya di semua wilayah ya, untuk bersama-sama memulai menanamkan ya pemahaman penting bagaimana kompetensi itu dibangun mulai dari tingkat awal, mungkin kelas 10 kalau saran saya. Dan kompetensi yang harus dibangun itu adalah kompetensi soft skill. Begitu ya, Mas Niko. Oke, mungkin ada lain yang mau disampaikan, pesan sebelum kita closing bersama? Gurunya harus menjadi contoh. Contoh, ya baik. Seperti itu sih Bu. Iya. Oke, jadi ada pesan menarik dari Mas Diko adalah mari Bapak Ibu Guru kita bersama-sama untuk terus membangun kapasitas agar kita bisa menjadi role models yang baik bagi anak-anak kita semuanya. Baik Mas Diko, terima kasih untuk bisa mampir dan hadir dan sudah menyempatkan waktu. Terima kasih juga untuk Mas Rory selaku orang yang sangat-sangat luar biasa di belakang keberhasilan podcast dari Cendol Dawat Studio yang ada di Citra Prestasi. Dan Bapak Ibu, saya ucapkan selamat untuk terus menjadi pendidik yang luar biasa, menjadi motivator hebat bagi sejumlah siswa, dan kita bersama-sama akan menuju Indonesia yang sangat-sangat hebat di masa yang akan datang. Dari studio Cendol Dawat Podcast di Kota Malang, Jawa Timur, saya Wati untuk Citra Prestasi Gemilang Passion for Compassion. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.